Penguasa Kuil Surgawi, Bab 339. Pada saat ini, tubuh Zan dipenuhi dengan aura puncak kaisar sejati tingkat ketiga, dan dia perlahan berjalan ke arah Zanmo, yang terluka parah dan jatuh ke tanah. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan menyerang iblis perang. Zan, selamatkan hidupku. Aku akan bertarung untukmu mulai sekarang. Selamatkan aku. Zanmo tidak ingin mati, dia benar-benar tidak ingin mati sekte Dewa Perang. Bahkan setelah pertempuran ini, dia tidak bisa. Dia telah menjadi satu-satunya tuan muda dari Sekte Dewa Perang, tetapi dia juga ingin hidup. Dia pasti akan mampu menerobos ke alam kematian Guru Tao di masa depan. Tapi Zan tidak berniat melepaskannya, dan malah terus menebas Zanmo yang jatuh ke tanah dengan pedang panjangnya. Dan di saat kritis hidup dan mati ini, ketika Zanmo hendak meletus untuk terakhir kalinya, pedang panjang di tangan Zan tiba-tiba berhenti. Ya, pada saat ini, pedang panjang di tangan Zan berhenti sejenak. Zan Wushuang, apakah kamu mencari kematian? Pada saat ini, di luar arena, Xiao Tian sangat marah dan bergegas menuju Zan Wushuang dalam sekejap. Energi tersebut mengejutkan Zan, menyebabkan pedang dan tubuhnya Zan membeku sesaat. Pada saat ini, Zanmo juga memanfaatkan kesempatan itu, langsung berdiri, dan menusukkan pedang patah di tangannya langsung ke perut Zan. Puff! Zan linglung dan mengeluarkan seteguk darah. Zan, tidak. Dongfang Qianqian menjadi gila saat ini dan bergegas menuju arena tanpa peduli. Zan, pada saat ini, ekspresi ketiga Raja Kuil Surga, An, Mi, Lu dan Heidi, berubah drastis, dan sosok mereka muncul di depan Zan dalam sekejap. Pertama kali muncul di depan Zan. Ya, Heidi tidak ragu-ragu dan dengan cepat memasukkan dua pil rahasia penyembuhan ke dalam mulut Zan. Wajah Kaisar Hitam menjadi sangat serius untuk sesaat. Bunuh dia. An, Lu, Mi, tiga orang, meraung pada saat ini dan menebas ke arah Zanmo. Tidak, selamatkan aku, para senior dari Sekte Dewa Perang, selamatkan aku. Kuil Surga ingin membunuhku, selamatkan aku. Selamatkan aku. Yang menyelinap ke arah Zan sangat ketakutan, dan saat dia meminta bantuan, semua orang kuat dari Sekte Dewa Perang bergegas menuju arena. Namun sudah terlambat, tubuh Zanmo langsung dihancurkan berkeping-keping oleh An, Lu, dan Mi. Puff! Pada saat ini, Zan, yang didukung oleh Heidi, mau tidak mau memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya sangat pucat. Dongfang Qianqian juga bergegas, air mata kekhawatiran mengalir, dan dia dengan cepat mendukung Zan. Boom, boom, boom. Tepat ketika Kaisar Hitam menyerahkan pertempuran kepada Dongfang Qianqian, sekelompok orang kuat dari Sekte Dewa Perang, lebih dari selusin orang kuat tingkat Kaisar tingkat 9, dan Guru Tao di alam kematian, semuanya mendarat. Di arena, tiga orang termasuk Mi, An, dan Lu, dikepung. Lagi pula, mereka bertiga baru saja membunuh Zanmo secara langsung. Membunuh jenius Dewa Perang yang tak tertandingi. Pada saat ini, di luar arena, Xiao Tian bergegas menuju Master Zanmo seperti orang gila, dan makhluk abadi tua itulah yang baru saja menembaknya. Seorang pria kuat di tahap tengah alam kematian Guru Tao. Pada saat ini, niat membunuh Xiao Tian meningkat secara ekstrim dalam sekejap. Tuan Kuil Surgawi, ini adalah masalah dalam Sekte Dewa Perang saya. Jangan lakukan apapun. Saya secara alami akan memberi Anda penjelasan. Pada saat ini, Zan Wushuang juga bereaksi dengan cepat, dan dia langsung muncul berlawanan dengan Xiao Tian dan menghentikannya. Zan Wushuang juga tidak pernah menyangka bahwa Tuan Zanmo akan benar-benar berani mengambil tindakan. Setelah dia diberi pelajaran sebelumnya, dia masih berani mengambil tindakan. Pada saat ini, Zan Wushuang juga sangat marah. Tapi bagaimanapun juga, lawannya, Zanmo, telah dipenggal oleh tiga Raja Kuil Surga, jadi penguasa Zanmo tidak bisa mati lagi. Bagaimanapun juga, penguasa Zanmo juga tahu keadaan kematian tingkat master. Orang yang kuat adalah fondasi dari Sekte Dewa Perang. Tapi Xiao Tian tidak peduli saat ini. Karena Zan Wushuang berani mencegat, dia akan membunuh Zan Wushuang juga. Pergi. Saat berikutnya, Xiao Tian berteriak keras, dan pedang panjang di tangannya menghantam langsung ke kepala Zan Wushuang. Pada saat ini, kekuatan tempur tingkat utama Kaisar sejati Xiao Tian diaktifkan sepenuhnya dalam sekejap. Meledak dengan seluruh kekuatanmu. Sekte Dewa Perang berulang kali melanggar peraturan. Benar-benar mencari kematian. Kemarahan di hati Xiao Tian tidak bisa lagi diredam. Dan Zan tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati sekarang. Boom! Pada saat ini, Zan Wushuang sedang menghadapi Xiao Tian, yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia menjadi gila. Terlebih lagi, Xiao Tian membuka diri terhadapnya secara langsung, menggunakan gerakan dan momentum yang pasti mematikan. Zan Wushuang tidak punya pilihan selain menghunus pedangnya dan mencegatnya. Saat berikutnya, setelah Xiao Tian dan Zan Wushuang saling bertukar pukulan, tubuh mereka masing-masing meledak.
Xiao Tians mundur selangkah, dan Zhan Wushuang juga mundur 2 langkah. Namun kalian harus tahu bahwa Zhan Wushuang adalah orang kuat di tingkat menengah Dao Master, karena menurut akal sehat, bahkan sekarang Xiao Tians telah menembus ke tingkat dasar tingkat kaisar sejati. Tapi itu hanya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Master Tao. Tetapi pada saat ini, Xiao Tians mampu menghadapinya secara langsung, dan itu tidak terlalu buruk. Pada saat ini, hati Zhan Wushuang tenggelam sepenuhnya. Karena pada saat ini, mata Xiao Tians sudah merah, dan niat membunuh yang dingin di tubuhnya akan memadat menjadi nyata. Semua orang di kuil Tianshan. Bunuh, bunuh. Xiao Tians berteriak dan bergegas menuju Zhan Wushuang lagi. Pada saat ini, dengan raungan Xiao Tians, 3.000 prajurit kuil surga yang lapis baja di belakang Xiao Tians segera mencondongkan tubuh ke depan tanpa ragu-ragu, menggenggam pedang mereka erat-erat, dan bergegas menuju orang-orang kuat dari Sekte Dewa Perang. Pada saat ini, ekspresi orang-orang kuat di sisi lain gerbang Dewa Perang juga berubah drastis. Saat berikutnya, satu-satunya penatua tertinggi di Sekte Dewa Perang, yang berada di tahap akhir tingkat Dao Lord, menghela nafas. Tepat ketika dia hendak naik ke udara, ruang di depannya berfluktuasi saat itu, pedang Dao Yi diarahkan padanya. Keluar, setelah ledakan, satu-satunya orang kuat di Sekte Dewa Perang yang berada di puncak mendiang alam Master Tao diledakkan ratusan meter jauhnya oleh Tao. Kemudian Dao Yi sekali lagi mengayunkan pedangnya kedua pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Master Tao yang tersisa dari Sekte Dewa Perang. Dia menyapu pedangnya dengan seluruh kekuatannya, melukai para dua pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Master Tao lainnya. Setelah itu, dia berkedip dan sekali lagi mengejar guru Tao tahap akhir dari Sekte Dewa Perang. Adik laki-laki, bunuh kedua pecundang ini dan maju ke alam hidup. Suara Dao Yi datang dari jauh. Dan kemudian, dua prajurit alam kematian tingkat Tao dari Sekte Dewa Perang yang terluka parah oleh pedang Dao Yi dengan seluruh kekuatannya saling memandang mengenakan jubah putih. Dao Chen, yang berada di puncak alam kematian tingkat Master Dao dan hanya setengah langkah lagi untuk menerobos ke alam hidup, muncul di depan mereka berdua dengan pedang panjang di tangannya. Di arena, Zhan dikalahkan oleh Dong Fang Qian dan Dong Fang Muyu. Kemudian Kaisar Hitam dan 3 Raja Surgawi dari kuil Tianshan berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao dari Sekte Dewa Perang dan selusin pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar tingkat tinggi. Hei, Sekte Dewa Perang, kenapa kamu melakukan ini? Setelah menghela nafas, Guru Tao berbaju hijau, mengenakan jubah biru dan memegang pedang panjang, juga muncul di samping Kaisar Hitam. Mereka menghadapi Sekte Dewa Perang secara langsung. Dan lebih jauh lagi, 3.000 pembangkit tenaga listrik teratas dari kuil surga sudah mengenakan baju perang dan memegang pedang berat, menyerang ratusan pembangkit tenaga listrik teratas dari Sekte Dewa Perang. Xiao Tians, penguasa kuil Tianshan, sekarang bertarung dengan Zhan Wushuang dari Sekte Dewa Perang dengan niat membunuh. Pada saat ini, kedua belah pihak berada dalam kekacauan, dan para ahli top dari kedua belah pihak bertarung secara langsung bersama-sama. Dan di kejauhan, 3.000 pembangkit tenaga listrik teratas dari kuil surga bergegas menuju gerbang Dewa Perang. Sulit bagi pembangkit tenaga listrik teratas untuk memutuskan hasilnya untuk sementara waktu, tetapi pembangkit tenaga listrik di bawah tingkat kaisar dari Sekte Dewa Perang masih jauh dari lawan kuil surgawi. Jika itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati, kecuali beberapa ahli tingkat tinggi dari Sekte Dewa Perang yang bisa bertahan, sisanya harus mati. Jadi pada saat ini, semua orang kuat di Sekte Dewa Perang sedang bingung, sangat bingung. Dan banyak orang sebenarnya tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Lagi pula, tidak semua orang bisa mendeteksi bahwa Tuan Zhan Mo telah mengambil tindakan secara diam-diam. Akibatnya, Zhan ditusuk oleh Zhan Mo. Semua ahli top di Sekte Dewa Perang berkeringat dingin saat ini. Dan karena jika mereka benar-benar harus bertarung sampai mati, kuil surgawi pasti akan menderita kerugian besar, bahkan hancur setengahnya. Namun, Sekte Dewa Perang mereka akan hilang sepenuhnya. Bahkan seorang Dao Yi, jika diberi waktu, pasti akan mampu membunuh mendiang tetua tingkat Master Tao dari Sekte Dewa Perang mereka. Kemudian jika Dao Yi kembali untuk membantu lagi, Sekte Dewa Perang pasti akan dihancurkan. Bagaimanapun juga, Dao Yi, bayangan pohon manusia yang terkenal, adalah orang nomor 1 di kamp penjaga aturan di antara orang-orang kuat. Dikenal sebagai Raja Manusia, jelas tidak sesederhana berbicara, tapi saat ini, di kejauhan, di sisi Dao Yi, bayangan matahari yang cerah mulai terlihat. Itu membuktikan bahwa Dao Yi sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Saat ini, Zhan Wushuang sedang bingung dan bodoh. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh terhadap penguasa Zhan Mo. Sialan, apakah kamu mencoba membunuh Sekte Dewa Perang kami? Zhan Wushuang sangat marah, dan kemudian dia bertengkar gila lagi dengan Xiao Tians. Setelah memukul mundur Xiao Tians sebentar,
dia berteriak pada Xiao Tians lagi, hentikan perang. Semua orang kuat dari Sekte Dewa Perang, hentikan perang. Gencatan senjata, cepat, dengarkan perintah saya, gencatan senjata. Adapun auman Zhan Wushuang, semua orang kuat dari Sekte Dewa Perang tidak tahu harus berbuat apa sejenak, dan mereka semua berhenti. Tapi Zhan Wushuang ingin menghentikan perang, tapi Xiao Tians tidak mau. Berani menyentuh saudaranya, sudahkah kamu bertanya padanya? Tetapi pada saat berikutnya, ketika Xiao Tians hendak memerintahkan para prajurit kuil surga untuk melanjutkan serangan mereka, suara Zhan yang sangat lemah terdengar dari kejauhan, saudaraku. Hentikan perang dengan cepat. Zhan Zonzong tidak punya niat buruk. Aku baik-baik saja, cepat. Kemudian Zhan, dengan darah mengalir dari tubuhnya dan wajahnya pucat, melepaskan diri dari dukungan Dongfang Muyu dan Dongfang Qianqian, dan dalam sekejap, dia berada di antara kedua sisi. Berdiri di depan Tianyi dan yang lainnya, dia berteriak, saudara-saudara kuil Tianyi, hentikan perang. Setelah seruan perang, segumpal darah muncrat lagi dari luka di tubuhnya. Nafasnya seketika menjadi sangat lemah. Zhan, melihat aura Zhan sangat lemah, Xiao Tians tidak peduli untuk melawan Zhan Wushuang lagi, tapi muncul di depan Zhan dalam sekejap. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menyegel titik akupuntur Zhan dengan lebih dari selusin klik. Kemudian Zhan Wushuang juga muncul di depan Zhan, dengan ramuan emas bersinar di tangannya, lalu Zhan Wushuang memeras ramuan tersebut menjadi bubuk dan menyemprotkannya ke luka Zhan. Dan bahkan pada saat ini, pedang patah Zhan masih tertancap di perutnya. Saudaraku, hentikan perang, tolong. Setelah Zhan Zai mengucapkan kata-kata terakhir kepada Xiao Tians, dia mengalami koma. Dia kehilangan banyak darah dan lukanya sangat serius. Saat ini, saat Zhan pingsan, Xiao Tians dan Zhan Wushuang berdiri di samping Zhan. Kuil Surgawi dan Gerbang Ares telah berhenti berperang. Hanya saja pada saat ini, semua orang kuat di Sekte Dewa Perang sangat kelelahan. Terutama beberapa ahli tingkat Dao Master, semuanya terluka hanya dalam waktu singkat. Bang, di atas istana besar Dewa Perang, ruangnya berfluktuasi. Saat berikutnya, satu-satunya lelaki tua di Dewa Perang, yang berada di puncak level akhir Master Tao, terjatuh, napasnya terengah-engah. Lesu, dan wajahnya pucat. Dan di belakangnya ada Dao Yi. Terima kasih, Guru Tao, karena telah menunjukkan belas kasihan. Kata pembangkit tenaga listrik tingkat hidup tingkat Master Tao dari Sekte Dewa Perang, sambil mengepalkan tinjunya ke arah Dao Yi. Dao Yi mendengus dan tidak berkata apa-apa. Dua pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Master Dao dari Sekte Dewa Perang yang bertarung melawan Dao Chen juga memiliki wajah pucat dan pendarahan dari sudut mulut mereka. Pembangkit tenaga listrik alam kematian tingkat Tao yang bertarung melawan Kaisar Hitam Guru Tao Qingyi juga memiliki aura yang bergetar. Untuk sementara waktu, kecuali Zhan Wushuang, semua ahli top di Sekte Dewa Perang terluka. Dan ini tentu saja termasuk master dari Zhan Mo. Saat ini, Zhan sudah tidak sadarkan diri. Tuan Xing muncul di samping Zhan dengan wajah muram dan membawa pergi Zhan, Dongfang Muyu, Kaisar Hitam Dao Chen dan yang lainnya mulai merawat Zhan. Zhan masih koma. Xiao Tians, sebaliknya, menatap Zhan Wushuang dalam-dalam, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi pada saat yang sama, di bawah kepemimpinan Tianyi, 3.000 pembangkit tenaga listrik teratas di kuil Tianshan telah sepenuhnya mengepung markas besar Dewa Perang. Pada saat ini, keringat dingin di sisi wajah Zhan Wushuang terus mengalir, dan hatinya menjadi sangat serius. Semakin Xiao Tians terdiam, semakin kuat kemarahan di hatinya. Bajingan, saat berikutnya, Zhan Wushuang, yang sangat sedih, muncul di depan Tuan Zhan Mo dan menamparkan dadanya dengan telapak tangan. Pada saat ini, Master Zhan Mo, yang sudah terluka parah, dilukai lagi oleh Zhan Wushuang, dan kali ini Zhan Wushuang langsung memblokir kekuatan tempurnya. Bahkan pada saat ini, Zhan Wushuang dipenuhi dengan ketakutan. Tidak ada yang lain. Jika dia baru saja bertarung dan tidak berteriak dengan seluruh kekuatannya, maka Sekte Dewa Perang pasti akan berada dalam bahaya hari ini menderita kerugian besar, kemungkinan besar Sekte Dewa Perang tidak akan ada lagi. Karena Zhan Wushuang meremehkan seseorang. Dao Yi, orang pertama di bawah Raja Manusia. Pada saat ini, Zhan Wushuang merasa Dao Yi selalu terkunci pada penatua tertinggi dari Sekte Dewa Perang mereka. Lawan telah terluka parah oleh Dao Yi. Jika pertarungan terus berlanjut, Dao Yi mungkin bisa membunuhnya sepenuhnya hanya dalam 1 atau 2 menit. Zhan Wushuang sangat marah sehingga dia mencengkeram kerah Master Iblis Perang itu dan berkata dengan gigi terkatup, aturan Dewa Perang. Mengapa kamu mengambil tindakan? Hah, pada saat ini, Tuan Zhan Mo juga memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Zhan Mo benar-benar ingin melawan di saat-saat terakhir. Niat awalnya adalah untuk menciptakan kesempatan bagi Zhan Mo untuk melarikan diri.
Selama Zanmo melarikan diri dari arena pada saat itu, Zanmo pada dasarnya akan aman. Sekte, Master Sekte, maafkan aku tidak menyangka Zanmo akan menyerang San. Aku hanya ingin dia melarikan diri. Aku hanya ingin dia untuk melarikan diri. Tuan Zanmo, pada saat ini dia juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, dan dia segera mengaku kepada Zhan Wushuang. Menurut hukum sekte, kamu telah berulang kali ikut campur dalam pertempuran pewaris sekte Zanshen. Kamu pantas mati. Aku akan mengirimmu berangkat. Setelah Zhan Wushuang selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan hendak menamparkan Zhan di tanah. Di kepala Master Zanmo, lawannya dihancurkan. Namun, pada saat ini, semua orang kuat dari Sekte Dewa Perang dengan cepat memohon belas kasihan Zhan Wushuang, Guru Sekte, Anda tidak boleh melakukan ini. Tetua keempat juga tidak ingin melihat murid Sekte tersebut saling membunuh. Petik 2. Ya, Master Sekte, Tetua keempat adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Tao. Warisan Sekte Dewa Perang kita tidak dapat dibunuh. Untuk sesaat, semua orang kuat dari Sekte Dewa Perang memohon belas kasihan dari penguasa Iblis Perang. Saat ini, Xiao Tians, yang berdiri di seberangnya dan menyaksikan pemandangan ini dengan dingin, merasa semakin kedinginan. Kemudian Xiao Tians berkata kepada Zhan Wushuang, Zhan Wushuang, orang kuat di sektemu benar. Bagaimanapun, Guru Zanmo adalah orang kuat tingkat Master Tao. Mengapa kamu tidak tinggal? Haha. Tingkat Master Tao orang-orang kuat, kita telah membunuh begitu banyak, kita hanya bisa membunuh selusin atau lebih. Hehe, Xiao Tians memandang Zhan Wushuang dan mencibir dengan jijik, sarkasme di matanya semakin kuat. Bertingkah di depan dirimu sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Zhan, tidak ada satupun dari kalian dari Sekte Zanshen yang akan mampu bertahan. Saat ini, ketika Zhan Wushuang mendengar kata-kata Xiao Tians, tubuhnya gemetar. Tapi bagaimanapun juga, lawannya adalah guru Tao yang kuat, dan fondasi sebenarnya dari Sekte Dewa Perang ada. Jika kita benar-benar ingin membunuhnya, keseluruhan kekuatan Sekte Dewa Perang juga akan menurun. Pada saat ini, ketika Zhan Wushuang sedang berpikir dalam hatinya, tuan pukulan terakhir relatif tergesa-gesa dan tidak melukai bagian vital. Biarkan saja Raja Zhan pergi ke kolam naga di Yanjing untuk memulihkan kekuatan takdir nasional. Kolam naga adalah yang paling murni. Dan sebagai tuan, ketika dia mendengar bahwa Zhan baik-baik saja, dia tidak bisa menahan nafas lega. Tuan Istana Xiao, Zhan. Zhan Wushuang membuka mulutnya untuk berbicara dengan Xiao Tians, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Xiao Tians. Xiao Tians memandang Zhan Wushuang dengan dingin, menatap Zhan Wushuang dalam-dalam, dan berkata perlahan, Zhan Wushuang, bukankah kamu mengatakan ingin memberiku penjelasan? Berikan padaku, aku akan menunggu dan melihat. Aku, 3.000 saudara dari kuil Tianshen juga, menunggu untuk melihat. Niat membunuh Xiao Tians menjadi lebih kuat dalam kata-katanya, dan dia menatap ke arah Zhan Wushuang. Master dari Zanmo, seorang Master Tao, jadi. Lalu kenapa, jika dia tidak mati hari ini, Xiao Tians tidak akan berhenti bertarung. Zhan Wushuang gemetar dan menatap Xiao Tians, lalu berbalik dan menatap Master Zhan Demon, yang juga sedang membuat keputusan dalam pikirannya. Master Sekte, pikirkan dua kali. Master Sekte, Tuan Istana Xiao, Tetua keempat salah. Sekte Dewa Perang kami akan meminta maaf. Tolong selamatkan nyawa Tetua keempat. Untuk sesaat, beberapa orang kuat dari Sekte Dewa Perang sekali lagi berbicara kepada Zhan Wushuang dan memohon belas kasihan Xiao Tians. Tapi Xiao Tians tidak bergeming sama sekali, dan rasa dingin di tubuhnya terus meningkat. Demikian pula, Dao Yi, Dao Chen, Hei Di, dan 3.000 tentara kuil Tianshen di kejauhan juga terasa dingin. Hei, Bang! Saat berikutnya, Zhan Wushuang, pemimpin Sekte Dewa Perang, menghela nafas dalam-dalam, lalu menamparkan kepala Master Perang Iblis, membunuhnya dengan satu telapak tangan. Master Sekte, pada saat ini, semua orang kuat dari Sekte Dewa Perang memandang Zhan Wushuang dengan ekspresi rumit tangannya sendiri. Seorang ahli tingkat Tao dari Sekte Dewa Perang. Dia secara pribadi menghancurkan rahasia Sekte Dewa Perang. Pada saat ini, beberapa orang dari Sekte Dewa Perang juga menoleh dan menatap Xiao Tians. Xiao Tians mencibir, mencondongkan tubuh ke depan, menatap Zhan Wushuang lagi dan berkata, Zhan Wushuang, Sekte Zanshen, bukankah ia mengklaim selalu mematuhi aturan? Seorang guru Tao yang kuat di sekte Anda ikut campur dalam pertempuran untuk penerusnya. Dan kemudian dia ditembak mati olehmu. Tapi sekarang orang-orang kuat di sektemu sepertinya sangat keberatan denganku. Rasa dingin dalam kata-kata Xiao Tians menjadi lebih kuat. Sebelumnya, dia sebenarnya hanya ingin membunuh master dari Zanmo, tapi sekarang, dia ingin menghancurkan seluruh God of War sect. Andalah yang mengatakan bahwa Anda harus mematuhi aturan.
Dan kemudian Andalah yang melanggar aturan dengan tangan Anda sendiri. Dan pada akhirnya Andalah yang memendam kebencian. Bahkan jika Sekte Dewa Perang mampu menaklukkan Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan suatu hari nanti, Xiao Tians tidak akan menginginkannya. Saat ini, Sekte Dewa Perang masih menjadi kekuatan yang kuat, namun beberapa tahun kemudian, ketika Kuil Surga telah berkembang sepenuhnya dan mencapai puncak dunia, apa yang akan terjadi dengan Sekte Dewa Perang? Itu hanya bisa diabaikan. Ya, pada saat ini, Xiao Tians tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap seluruh Sekte Dewa Perang. Dan menebak bahwa pemimpin Sekte Dewa Perang, Zhan Wushuang, adalah apa yang dipikirkan Xiao Tians, pada saat ini, dia benar-benar merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Pria kuat seperti dia, yang berada di tingkat menengah tingkat Master Tao, baru saja menembus tingkat Kaisar sejati. Xiao Tians merasa takut. Ketakutan yang mendalam. Bab 340. Pada saat ini, Zhan Wushuang berkeringat seperti hujan, sementara orang-orang kuat dari Sekte Dewa Perang baru saja menunjukkan kebencian di mata mereka. Saat ini, ada juga sedikit ketakutan di hati saya. Xiao Tians diam-diam mengepalkan pedang panjang di tangannya, dan Hei diserta yang lainnya juga mengepalkan senjata di tangan mereka. Pada saat ini, orang-orang kuat di sisi Kuil Tianshan diam-diam mengumpulkan kekuatan, siap menyerang kapan saja. Untuk sesaat, di sekitar aula utama Dewa Perang, suasana menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Raja Perang adalah salah satu dari 4 Raja Dewa Perang, dan sekarang setelah Xiao Tians kembali terakhir kali, dia membunuh, dihancurkan, dan digelapkan. Ketiga Raja Surgawi bahkan dikanonisasi sebagai wakil penguasa istana. Lalu Zhan, begitu dia kembali ke posisinya, pasti akan menjadi wakil kepala istana. Dan sekarang wakil kepala istana di sisinya terluka parah dan sekarat dalam serangan diam-diam. Bagaimana mungkin para prajurit Kuil Surga tidak marah di dalam hati mereka? Faktanya adalah pada saat ini, para prajurit Kuil Surgawi tidak hanya marah, tetapi mereka juga memiliki niat membunuh yang berkumpul di dalam hati mereka, naik ke langit. Orang-orang kuat di pihak gerbang Dewa Perang benar-benar ketakutan. Jika sebelumnya, pihak mereka dapat bersaing dengan pihak Kuil Surgawi, sekarang setelah seorang guru Tao telah meninggal, peluang mereka untuk menang akan semakin sulit. Pada saat ini, di sisi lain Kuil Tianshan, 4 master kuat Xiao Tians, Dao Yi, Dao Chen, King Yi Tao, dan Kaisar Hitam juga ditangguhkan di udara, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Dan alasan mengapa Kuil Tianshan belum mengambil tindakan adalah karena mereka hanya menunggu pilihan Zhan Wushuang. Xiao Tians benar, karena Anda telah menetapkan aturan, Anda harus mengikutinya. Dalam pertarungan antar saudaranya, dia bertarung sampai mati dengan kekuatan satu tingkat lebih rendah dari lawannya. Anda tidak peduli, dan pada akhirnya, ketika pertempuran dimenangkan, Anda mengambil tindakan. Dan sekarang, sebenarnya ada beberapa orang kuat di Sekte Dewa Perang yang memusuhi Kuil Surga. Dalam hal ini, bahkan jika Sekte Dewa Perang ingin bersatu di masa depan, Xiao Tians tidak akan berani melakukannya. Tidak ada yang lain, dia tidak bisa mempercayai sekutu ini. Suasananya sangat khusyuk, dan Zhan Wushuang hampir menjadi gila. Saat berikutnya, Zhan Wushuang berteriak dengan keras, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengabaikan aturan sekte? Penatua tertinggi." Saat berikutnya, Zhan Wushuang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah penatua tertinggi Dewa Perang yang terluka oleh Dao Yi, dan berteriak. Kemudian penatua tertinggi Sekte Dewa Perang, yang berada di alam akhir Tao, tiba-tiba bergerak. Pada saat yang sama, pada saat penatua tertinggi Sekte Dewa Perang pindah, Zhan Wushuang, pemimpin kontemporer Sekte Dewa Perang, juga tergerak. Dalam sekejap, 2 orang kuat dari Dao Master Realm muncul di antara orang-orang kuat dari Sekte Dewa Perang. Dalam sekejap, sosok mereka berdua terus terjalin dan berkedip, dan segera mereka menghancurkan orang-orang kuat dari Sekte Dewa Perang yang baru saja menunjukkan permusuhan terhadap Xiao Tians. Dan Anda harus tahu bahwa ada 3 ahli tingkat Kaisar tingkat 9, 2 ahli tingkat Kaisar tingkat 8, dan 7 ahli tingkat Kaisar. Dalam sekejap, ke-12 orang kuat itu dihancurkan oleh mereka berdua. Tapi kali ini, ketika Zhan Wushuang mengambil tindakan terhadap penatua tertinggi Sekte Dewa Perang, tidak ada orang kuat dari Sekte Dewa Perang yang menunjukkan ketidakpuasan apapun Zhan Mo dan murid-muridnya. Orang kuat lainnya dari Sekte Dewa Perang masih mematuhi aturan Sekte Dewa Perang. Saya juga percaya untuk menghormati yang kuat. Yang sangat aneh saat ini adalah ketika Zhan Wushuang dan tetua tertinggi Sekte Dewa Perang mengambil tindakan dan menghancurkan orang-orang itu. Orang kuat yang tersisa dari Sekte Dewa Perang menjadi lebih kuat, sedikit lebih murni. Oleh karena itu, bahkan pembangkit tenaga listrik top seperti Xiao Tians dan Dao Yi terkejut setelah melihat pemandangan ini di Sekte Dewa Perang. Gerbang Dewa Perang, cukup kejam, begitu banyak orang kuat yang tidak berguna dalam sekejap,
Tetapi apa yang Xiao Tians yakini adalah bahwa setelah waktu ini, Sekte Dewa Perang tampaknya telah menghapus sampah dan mengantarkan kehidupan baru. Xiao Tians tidak bisa menahan perasaan gemetar di hatinya karena keberanian Zhan Wushuang. Zhan Wushuang layak menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di generasinya. Cukup kejam, dan cukup tegas. Zhan Wushuang menatap orang-orang kuat yang tersisa dari Sekte Dewa Perang dan berteriak dengan marah, "Saya tidak menyangka bahwa Sekte Dewa Perang kita belum lahir selama bertahun-tahun, tetapi sebenarnya ada suara yang berbeda di dalam." Haha, sangat bagus, sangat bagus. Akan ada waktu lain, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Kemudian Zhan Wushuang melihat ke-12 orang kuat yang baru saja dia hancurkan dan berkata, "Kalian, keluarlah dari Sekte Dewa Perang. Mulai sekarang, kamu tidak akan ada hubungannya denganku dan Sekte Dewa Perang. Kamu akan melakukannya jaga dirimu sendiri." Tetapi pada saat ini, para pejuang kuat dari Dewa Perang yang telah dihapuskan tidak lagi berani merasakan kebencian. Jika mereka melakukannya lagi, mereka yakin pasti akan dibunuh. Meskipun budidayanya hancur, setidaknya dia masih memiliki kehidupan yang tersisa. Mungkinkah dia benar-benar ingin dikuburkan bersama master dan murid Zanmo? Oleh karena itu, orang-orang ini segera putus asa. Saya tidak berani tinggal di sini sebentar. Apa yang tidak diketahui oleh Sekte Dewa Perang maupun Kuil Surga adalah bahwa tidak jauh setelah selusin prajurit Sekte Dewa Perang yang ditinggalkan ini melarikan diri, ada kamera berwarna kuning tanah di bawah gundukan pasir jauh di dalam gurun muncul. Kemudian kamera menangkap wajah puluhan prajurit dari Sekte Dewa Perang, dan kemudian melaporkan mereka ke Wan Tianshui, yang mengikuti Yan Jing, penguasa pasukan. Kemudian Wan Tianshui mengeluarkan perintah pembunuhan. Jadi, puluhan mil jauhnya dari markas besar Dewa Perang, belasan orang kuat yang masih dengan panik melarikan diri keluar tiba-tiba jatuh ke dalamnya ketika mereka melewati gundukan pasir. Sekarang orang-orang ini tidak memiliki kekuatan bertarung. Hanya orang biasa, tidak mungkin dia bisa menahan pembunuhan seorang master. Untuk sesaat, genangan darah perlahan muncul di pasir tebal. Di depan aula utama Dewa Perang, Zhan Wushuang menatap orang-orang kuat Dewa Perang dan berteriak, "Zhan, mulai sekarang. Jadilah Tuan Muda Dewa Perang. Siapa yang keberatan?" "Tidak," ratusan prajurit dari Sekte Dewa Perang berteriak dengan suara yang dalam. "Zhan, Kaisar sejati tingkat kedua, bertarung hidup dan mati dengan Zanmo Kaisar tingkat ketiga, dan Zhan adalah orang kuat yang keluar dari luar. Oleh karena itu, Zhan, bagi semua orang kuat di Sekte Dewa Perang, adalah master sekte terbaik dari Sekte Dewa Perang di masa depan." Terlebih lagi, di pertempuran sebelumnya, banyak orang dari Sekte Dewa Perang terkesan. Misalnya, lebih dari sebulan yang lalu, ketika Departemen Perang Kerajaan Naga berperang melawan aliansi Z8 untuk pertama kalinya di medan perang ekstrateritorial, Zhan membujuk 10 orang kuat dari Sekte Dewa Perang untuk bertarung. Terlebih lagi, Zhan Geng telah memulai jalan menjadi kaisar sejati, dan prospek masa depannya tidak terbatas. Zhan Wushuang menunggu beberapa saat, lalu menoleh ke Xiao Tians dan berkata, "Tuan Istana Xiao, apakah Anda puas dengan cara saya menanganinya?" "Maaf, Sekte Dewa Perang saya sudah lama tidak ada, jadi di sana adalah beberapa masalah internal, tapi sekarang sudah diatasi. Dan tolong percayalah padaku, Tuan Balai Xiao, bahwa aku tidak punya niat untuk berperang melawan Sekte Dewa." Zhan Wushuang berhenti sejenak saat berbicara, lalu melanjutkan berkata kepada Xiao Tians, "Dan mulai sekarang, Zhan akan menjadi Tuan Muda dari Sekte Dewa Perang dan satu-satunya pewaris Sekte Dewa Perang." Xiao Tians mengangguk dengan serius, memandang Zhan Wushuang dan berkata, "Oke. Saya percaya pada keyakinan dan kehendak Sekte Dewa Perang, dan saya juga percaya pada Anda, Tuan Zhan. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda, kapan Anda akan sepenuhnya hancurkan Sekte Dewa Perang?" "Serahkan pada Zhan." Saat ini, Zhan Wushuang terdiam. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata kepada Xiao Tians, "Tuan Istana Xiao, Sekte Dewa Perang memiliki aturan. Sejak zaman kuno, Tuan Muda dari Sekte Dewa Perang hanya bisa jadilah Master Sekte setelah dia menerobos ke tingkat Master Tao. Dan Zhan, jika Anda mengambil jalan Kaisar Sejati, maka saya berjanji bahwa ketika Zhan menerobos ke Kaisar Sejati, Sekte Dewa Perang akan sepenuhnya diserahkan kepada dia untuk manajemen. Dan kemudian saya hanya akan membantunya dalam manajemen." Kaisar Sejati. Xiao Tians mula-mula mengerutkan kening, lalu mengendurkan alisnya dengan cepat, memandang Zhan Wushuang dan berkata, "Baiklah, Master Sekte Zhan, saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagi Zhan untuk menerobos menjadi Kaisar Sejati. Bisa membuat beberapa persiapan terlebih dahulu." Zhan Wushuang membuka mulutnya dan ingin membalas, misalnya, jalan menuju Kaisar Sejati tidak begitu mudah untuk dimasuki. Tapi melihat Xiao Tians, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dengan keras di dalam hatinya. Apakah jalan menuju Kaisar Sejati sulit? Sudah berapa lama sejak orang di depanku masuk?
Dan ketika zaman yang hebat tiba, mungkin akan lebih mudah untuk menerobos. Jadi pada akhirnya Zhan Wushuang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, oke. Saya akan membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Tunggu Zhan kembali. Ya, Zhan Wushuang juga tahu bahwa Xiao Tians pasti akan membawa Zhan pergi kali ini. Xiao Tians tersenyum ketika mendengar ini, dan berkata kepada Zhan Wushuang sambil tersenyum, baiklah, saya yakin ketika Zhan kembali ke gerbang Dewa Perang lagi, dia pasti akan menjadi kaisar sejati. Zhan Wushuang mengangguk dengan penuh persetujuan dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan terus menyegel gerbang Dewa Perang hari ini. Semua orang kuat di gerbang Dewa Perang akan mengasingkan diri. Sebelum kembali dari perang, Dewa Perang kita gerbang tidak akan dilahirkan kembali. Baiklah, Tuan Zhan, tolong bantu dirimu sendiri. Xiao Tians mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Dia menyerahkan posisi pemimpin Sekte Dewa Perang atas kemauannya, dan dia tidak menyesal. Hanya orang-orang seperti itu yang bisa melangkah jauh di masa depan dan mampu mencapai puncak seni bela diri. Kuil Tianxi, para master kembali ke istana. Kita semua di sini, berkumpul dalam formasi, dan pergi ke utara menuju Yanjing. Xiao Tians berbalik, menarik napas dalam-dalam, dan meneriaki orang-orang kuat di kuil Tianjin. Saat perintah Xiao Tians dikeluarkan, semua prajurit dari kuil surgawi segera mulai berbaris. 5 menit kemudian, di kejauhan, ratusan helikopter bersenjata dari teater barat kerajaan naga terbang. Setelah mendarat di gurun, sekelompok tentara lapis baja dari kuil surga menaiki helikopter, lepas landas, dan bergegas ke bandara di teater barat, mengambil jalan ke Yanjing dari sana. Setelah semua tentara menaiki pesawat, Xiao Tians juga berbalik dan berjalan menuju helikopter. Tetapi ketika Xiao Tians baru saja mengambil beberapa langkah, Zhan Wushuang di belakangnya tiba-tiba menghentikannya, Tuan Istana Xiao. Xiao Tians berbalik, menatap Zhan Wushuang dengan cemberut dan bertanya, "Hah? Tuan Zhan, apakah ada hal lain?" Zhan Wushuang menarik napas dalam-dalam, membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Tians, Sekte Dewa Perang, terima kasih Tuan Balai Xiao karena telah melahirkan seorang kaisar sejati untuk kami. Xiao Tians tersenyum, berhenti, menggelengkan kepalanya ke arah Zhan Wushuang dan berkata, tidak, Zhan tidak dibawa keluar olehku, dia keluar sendiri. Termasuk ketiga saudara laki-lakiku yang lain, hal yang sama juga berlaku. Masing-masing dari mereka kita semua punya cara kita sendiri. Dan kita bersaudara. Xiao Tians tersenyum lagi pada Zhan Wushuang, lalu naik ke pesawat dan pergi dengan anggun. Di helikopter, Xiao Tians, Kaisar Hitam, An, Zhan, Mi, dan Tuan Xing duduk bersama. Zhan dibalut perban, dan Dong Fang kian-kian merawatnya. Cedera yang dialami Zhan telah terkendali dan tidak mengancam jiwa. Ini juga merupakan hasil dari upaya Zhan Zai yang terbaik untuk menghindari titik vital pada saat Zhan Mo menikamnya. Cedera Zhan stabil, dan itu merupakan hal yang baik. Dengan sumber daya dari kuil Tianshan dan Departemen Perang Kerajaan Naga, dia dapat pulih malam ini, dan kekuatannya pasti akan meningkat selangkah lebih maju. Di dalam helikopter, Xiao Tians melihat pemandangan di luar jendela, sementara Kaisar Hitam memandang Xiao Tians. Memandangnya dengan saksama, Xiao Tians tidak bisa menahan senyum pada Heidi dan berkata, "Kakak, kenapa kamu selalu melihatku seperti ini?" Heidi tidak bisa menahan senyum dan berkata kepada Xiao Tians, "Lihat bagaimana kamu tumbuh dewasa. Adikku telah dewasa, sekarang kamu bukan lagi hanya seorang jenius, tetapi orang kuat yang benar-benar tiada taraf." Kenapa kamu mengatakan itu?" Xiao Tians tertegun sejenak. Heidi tersenyum dan berkata, "Aura, momentum yang kamu miliki ketika kamu baru saja berbicara dengan Zhan Wushuang, pemimpin Sekte Dewa Perang, sepenuhnya sejajar dengannya. Dan saudaraku, apakah kamu lupa bahwa Zhan Wushuang adalah pemimpin Sekte Dewa Perang? Guru tahu eksistensi di tahap tengah kehidupan." Kaisar Hitam memandang Xiao Tians dengan mata samar. Jangan katakan itu, sepertinya memang begitu." Xiao Tians tidak bisa menahan perasaan sedikit emosi di dalam hatinya. Setelah menembus level kaisar sejati kali ini, visi, pikiran, dan hatinya telah sepenuhnya meningkat ke level baru dan berbeda dari sebelumnya. Meskipun Xiao Tians masih sedikit takut pada orang kuat seperti Zhan Wushuang, dia tidak lagi takut. Bukankah dia akan mengayunkan pedangnya melawan Zhan Wushuang hari ini? Meskipun Zhan Wushuang tidak melawannya sampai mati, dan Xiao Tians kemungkinan besar bukan tandingan Zhan Wushuang dalam 9 pertempuran, namun mulai sekarang, dia akan berada di level yang sama dengan orang kuat setingkat atasan Zhan Wushuang. Saat berikutnya, Xiao Tians melihat keluar jendela lagi dan bergumam di dalam hatinya, "Saya kembali ke Yanjing lagi. Wei Wei dan Xiao Xiao ada di sana, dan kali ini saya telah pergi selama lebih dari 10 hari. Pada pukul 4 sore, Xiao Tians dan rombongan memindahkan pesawat dari teater barat kerajaan naga dan terbang ke Yanjing.
Pukul 6 sore, saat hari baru mulai gelap di Yanjing, Xiao Tians dan rombongan tiba di Bandara Internasional Yanjing. Di sana, Long Zhanguo sedang menunggu untuk menyambut Xiao Tians dan rombongannya. Setelah Long Zhanguo melihat Xiao Tians, dia berkata kepada Xiao Tians, "Tians, semuanya sudah siap." Harta jenius dari 4 sekte besar yang telah dikumpulkan kali ini, terutama harta yang dapat meningkatkan kekuatan, semuanya telah diekstraksi secara proporsional. Selesai, ramuannya sudah dibuat, yang cukup untuk orang kuat di bawah komandomu. Energi di kolam naga juga cukup. Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Baiklah, Komandan Long, saya tidak akan pergi. Saya akan membiarkan keempat saudara laki-laki saya dan Tuan Xing masuk segera setelah hari berikutnya tiba." Xiao Tians dan Heidi, kedua bersaudara ini telah berkembang terlalu cepat dan tidak dapat berkembang dalam waktu singkat. Yang terpenting bagi mereka sekarang adalah pencernaan, terutama Xiao Tians. Prioritas utama adalah menjadi baik. Stabilkan sepenuhnya kekuatan tingkat kaisar sejati. Kamu tidak pergi. Bagaimana denganmu? Long Zhanguo memandang Xiao Tians dengan bingung dan bertanya. Xiao Tians tersenyum dan berkata, "Saya ingin pulang. Saya sudah lama tidak kembali." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, Long Zhanguo langsung mengerti. "Ya, Xiao Tians, dia sudah lama tidak kembali. Sebenarnya tidak butuh waktu lama, tapi kali ini saya meninggalkan rumah dan keluar wilayah, dan saya mengalami terlalu banyak pertempuran. Oke, kalau begitu kamu kembali, aku akan mengatur sisanya," kata Long Zhanguo kepada Xiao Tians. Kaisar Hitam juga mengangguk kepada Xiao Tians dan berkata, "Jangan khawatir, saudaraku, saya akan membawa tentara kuil Tianshan ke Departemen Perang Yanjing untuk diperbaiki." "Baiklah," Xiao Tians mengangguk, lalu menemukan sebuah mobil di bandara dan bergegas menuju keluarga Tang di Yanjing. Ada istri dan putrinya. Saat ini, mereka belum makan malam, kan? Atau kamu sedang makan? Aku sangat merindukanmu. Di dalam mobil, senyuman muncul di bibir Xiao Tians, dan pikiran yang tak ada habisnya langsung memenuhi hatinya. Bersambung.